Owen, saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elsa, Bu. Nah, ini Ibu Elsa. Nah, Ibu Elsa, dan bisa saya bantu? Ini Bu, saya kan kemarin pakai pil, tapi saya suka lupa minumnya. Jadi saya mau ganti sama alat kontrasepsi yang jaraknya agak panjang, tapi nggak terlalu membahayakan. Saya nggak mau kalau misalnya IUD, Bu. Saya takut kalau dimasukkan barang ke dalam vagina saya. Saya tertarik untuk menggunakan implan. Apakah Ibu bisa bantu saya untuk membuat keputusan, Bu? Oke, saya jelasin dulu ya, Bu. Nah, jadi di sini udah ada putar baliknya, Ibu bisa lihat yang ada di depan Ibu. Nah, jadi implan itu atau alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, itu tuh merupakan alat kontrasepsi yang dimana kapsul lunak yang dimasukkan di bawah lengan. Nah, jadi 1, 2, atau 6 kapsul kecil itu diletakkan di bawah kulit lengan atas, tergantung jenisnya. Setelah itu, kapsul AKBK ini atau implan ini sangat efektif hingga 3 atau 5 tahun. Nah, efektif selama 3 tahun untuk 1-2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul. Nah, jadi kalau misalnya dia efektifnya 3 tahun, itu biasanya ada 1-2 kapsul ya, Bu. Kalau 5 tahun itu 6 kapsul biasanya. Nah, untuk AKBK ini mudah untuk berhenti dan bisa dikeluarkan kapan saja. Jadi, Ibu tidak perlu harus menunggu 5 tahun ataupun 3 tahun untuk mencabut implan ini ya, Bu. Nah, implan ini juga aman bagi hampir semua ibu. Dan juga implan ini biasanya efek sampingnya mempengaruhi haid, Bu. Tetapi tidak berbahaya ya, Bu. Nah, terus juga implan ini juga tidak bisa melindungi kita terhadap infeksi menular seksual. Saya lanjut ya, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini ada kontraindikasi dari penggunaan implan. Nah, perempuan tidak bisa menggunakan implan apabila itu ibunya sedang menyusui kurang dari 6 minggu. Nah, ataupun juga perempuan yang mungkin lagi hamil. Nah, jika apakah ibu sudah haid bulan ini, Bu? Ini lagi haid. Lagi haid ya, Bu. Nah, selain itu juga, Bu, implan ini tidak boleh digunakan bagi ibu yang pernah terkena kanker payudara, penyakit hati berat maupun sakit kuning, minum obat untuk TB, infeksi jamur, atau obat anti kejang. Selain itu juga untuk perdarahan melalui vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Jika pendarahannya tampak serius, bantu ibu untuk memilih. Jadi nanti saya bantu untuk memilih metode yang lainnya. Sampai sini apakah ibu paham? Ngerti, Bu bidan. Nah, kita lanjut ya, Bu. Nah, di sini di depan ibu sudah ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu tidak berbahaya dan juga bukan tanda-tanda suatu penyakit. Nah, biasanya efek sampingnya itu yang umum bercak atau haid ringan, atau haid tak teratur dan juga tidak mendapatkan haid. Atau ada juga efek samping lainnya seperti sakit kepala, ovarium besar, pusing, nyeri payudara, gelisah, dan mual-mual ya, Bu. Nah, di sini ada pemasangan dan pencabutan implan. Pemasangan biasanya ini selama 5-10 menit, Bu, sedangkan pencabutan itu biasanya sekitar 15 menit. Nah, bidan itu biasanya memasang kapsul di bawah kulit pada sisi lengan bagian atas. Nah, nanti lengan bagian atas ibu ini akan saya lakukan insisi sedikit untuk memasukkan kapsul implan KB-nya ya, Bu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, Bu. Nah, implan ini boleh dicabut kapan saja, tetapi itu tergantung lagi batas waktu implan yang ibu pakai. Jika ibu menggunakan implan 3 tahun, maka harus dicabut ya, Bu, 3 tahun. Begitu juga dengan yang 5 tahun. Nah, selanjutnya ketika nanti saya telah menginsisi atau mentoreh luka pada lengan ibu, saya akan menutupnya dengan perban ya, Bu, tidak saya jahit. Baik, Bu. Kita lanjut. Nah, ini yang perlu ibu ingat. Nah, kapsul AKBK ini harus dicabut ya, Bu, sesuai yang saya bilang tadi. Tapi ibu bebas mencabutnya kapan saja, asal belum limit waktunya. Nah, selanjutnya itu ada efek sampingnya. Itu tidak berbahaya seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi
Tetapi apabila sudah mengganggu aktivitas ibu, itu ibu harus datang ke tempat vaskes terdekat ya Bu. Nah, lalu jika ibu ada keluhan atau ingin mencabut implan ini, ibu harus menemui bidan. Nah, apabila ada tanda-tanda seperti misalnya haidnya lebih banyak dan lama, sakit kepala yang berat, kulit atau mata kuning, mungkin hamil khususnya jika ada nyeri perut, lalu infeksi atau nyeri berlanjut pada area pemasangan, dan mengalami gangguan kesehatan tertentu. Baik Ibu. Tadi Bu penjelasan saya sedikit. Bagaimana? Apakah Ibu yakin untuk memasang implan? Saya yakin Bu, saya tertarik. Baik, kita lanjut ke prosedur selanjutnya ya Bu. Baik Ibu. Lanjut ke tindakan prapemasangan implan, kita persiapkan alat. Di sini ada pantom lengan, lalu di sini ada 1 set implan. Selanjutnya di sini ada suntik KB yang berisikan lidokain, lalu di sini ada pinset. Setelah itu ada handscoon, ada bak instrumen, dan juga di sini ada kom kecil yang berisikan lidokain atau untuk obat anestesinya. Selanjutnya di sini ada andiplas, lalu ada kom besar yang berisikan kasa, bengkok, dan juga dak. Selanjutnya yaitu kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan 7 langkah mencuci tangan. Setelah itu kita keringkan tangan kita dengan menggunakan handuk. Lalu kita pasang handscoon DTT atau handscoon steril. Lanjut ke tindakan pemasangan implan. Pertama kita pasang dak bolong steril pada lengan yang sudah diberi antiseptik. Lalu kita suntikan anestesi lokal 0,3 cc pada kulit intradermal pada tempat insisi yang telah ditentukan sampai kulit sedikit menggelembung. Teruskan penusukan jarum ke lapisan bawah kulit sepasang 4 cm dan suntikan masing-masing 1 cc pada jalur pemasangan kapsul nomor 1 dan nomor 2. Setelah dilakukan anestesi, kita lakukan uji efek anestesinya sebelum melakukan insisi pada kulit dengan menggunakan pinset. Baik Ibu, kita lakukan pengujian anestesinya dulu ya Ibu. Saya akan menekan sedikit pada lengan Ibu. Apakah sakit Bu? Baik, sudah tidak sakit lagi ya Ibu. Selanjutnya kita lakukan insisi pada kulit Ibu. Permisi sebelumnya Ibu, sedikit sakit ya Bu. Hanya perlu sekali toresan saja dan jangan terlalu dalam. Baik, jika sudah, selanjutnya kita masukkan trokar dan pendorong pada tempat yang telah ditentukan sampai tanda garis ke-1 pada trokar. Lalu kita masukkan 1 batang implan dan kita dorong dengan pendorong sampai ada tahanan. Selanjutnya, kita tarik trokar ke arah pemasang sambil menahan pendorong. Dengan kondisi tersebut, tahan ujung kapsul di bawah kulit. Tarik trokar dan pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda 2 pada ujung trokar terlihat pada luka insisi. Sambil kita raba apakah kapsul sudah masuk ke dalam kulit Ibu. Kita raba, kapsulnya sudah masuk. Lalu belokkan arah trokar ke samping kapsul pertama dan diarahkan ke sisi lain dari kaki segitiga terbalik hingga tanda 1 mencapai luka insisi. Kita dorong trokar untuk masuk ke dalam. Lalu kita dorong kapsulnya untuk keluar dari batang implan sambil kita raba. Setelah itu kita keluarkan trokarnya dan kita letakkan kembali ke tempatnya. Selanjutnya tekan pada tempat insisi dengan kasa untuk menghentikan pendarahan. Lalu kita buang ke bengkok. Selanjutnya kita dekatkan dengan kasa
pada luka insisi dan kita tutup dengan menggunakan handiplas atau plester. Kita buka plesternya, lalu kita letakkan hansaplasnya ke ujung sisi kasa. Baik Ibu, saya kasih hansaplas terlebih dahulu ya Ibu untuk menutupi luka Ibu. Kita ambil satu lagi hansaplasnya, kita buka, lalu kita letakkan atau tempelkan pada sisi lengan lainnya. Permisi ya Ibu. Tujuan kita memberikan kasa atau pembalut ini untuk mencegah perdarahan bawah kulit atau memar pada kulit. Lalu kita beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan jelaskan bila ada nanah atau pendarahan atau kapsul keluar dari luka insisi maka harus segera kembali ke klinik. Baik, jika sudah kita bereskan kembali alat-alat, kita lepas duknya. Selanjutnya kita rendam semua peralatan dan juga handscoon ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu kita cuci tangan kembali dengan 7 langkah mencuci tangan. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Izalti Paulen. Saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, ini dengan Ibu siapa? Ibu Zahara Bu Bidan. Baik, Bu Zahra. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi gini Bu Bidan, kan kemarin saya sudah pasang implan kan Bu, jadi sekarang saya ingin mencabutnya Bu Bidan. Oke. Nah, Ibu alasannya apa nih ingin mencabut implan? Dan saya ingin menambah anak lagi Bu Bidan. Oke, Ibu ingin menambah anak ya. Nah, Ibu udah tahu belum prosedur pencabutannya bagaimana? Belum Bu. Nah, jadi prosedur pencabutannya itu nanti lengan bagian atas Ibu itu saya insisi atau saya tore dengan menggunakan pisau kecil, lalu saya akan mencabut kapsul implannya ya Ibu, seperti yang bersama lah dengan pemasangan. Bagaimana? Baik Bu Bidan. Oke. Ibu apakah ada alergi terhadap obat? Tidak. Tidak. Berarti bisa saya anestesi ya Bu? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pencabutan implan, saya boleh meminta Ibu untuk cuci lengan Ibu dengan bersih menggunakan air dan sabun terlebih dahulu. Baik. Ibu. Sudah Bu Bidan. Oke. Nah, boleh saya lihat Bu lengannya tadi? Oke, sudah bersih ya Bu. Nah, lalu saya raba dulu ya Bu implannya. Oke. Nah, kita bisa naik ke tempat pemeriksaan ya Bu. Selanjutnya yaitu tindakan pra pencabutan. Pertama kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Kita cuci tangan dengan 7 langkah membersihkan tangan atau mencuci tangan. Selanjutnya keringkan dengan kain bersih. Selanjutnya kita pakai sarung tangan steril atau DTT. Bila sarung tangan diberi bedak, hapus bedak dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan ke dalam air steril atau DTT. Selanjutnya yaitu kita siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan. Di sini ada bak instrumen yang berisikan pinset, lalu di sini ada pinset, ada suntik, lalu di sini ada bengkok, kom kecil, hansaplas, kasa, dan juga ada duk. Selanjutnya yaitu kita raba kapsul untuk menentukan lokasi tempat insisi guna mencabut kapsul untuk memperhitungkan jarak yang sama dari ujung akhir semua kapsul. Kita jangan lupa pastikan bahwa peralatan steril dan telah di DTT. Selanjutnya kita usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Gerakan ke arah luar secara melingkar seluas dengan diameter 10-15 cm dan kita biarkan kering.
Selanjutnya, kita lakukan suntik anestesi lokal 0,3 cc intrakutan di tempat insisi dan 1 cc subdermal di bawah ujung kapsul atau 1/4 panjang kapsul. Dan jangan lupa sebelum itu kita pasang kain penutup atau duk steril atau DTT di sekeliling lengan klien. Kita lakukan anestesi di arah atau di sisi lainnya. Kita dorong sambil kita tarik nal atau jarumnya keluar. Kita tutup kembali jarum suntiknya, kemudian kita jepit ujung kapsul dengan klem lengkung atau mosquito dan kita bawa ke arah insisi. Setelah itu kita cari kapsul keduanya. Kita tarik perlahan ke arah insisi. Setelah dapat kapsulnya, kita buang ke bengkok dan kita pastikan bahwa kapsulnya sudah dikeluarkan semua dan jumlah kapsulnya ada 2 sesuai dengan implan yang ibu gunakan. Kita raba, kita pastikan bahwa tidak ada kapsul yang tertinggal di dalam kulit ibu. Selanjutnya, kita rapatkan kedua tepi luka insisi dan tutup dengan band aid. Lalu, kita beri pembalut, tekan untuk mencegah pendarahan dan mengurangi memar. Jangan lupa beri petunjuk pada ibu cara merawat luka. Anjurkan pada ibu untuk segera kembali ke klinik bila ada nanah atau darah keluar dari luka insisi. Jika sudah, kita kembali bereskan alat-alatnya. Kita buka duk dari lengan ibu. Selanjutnya, kita letakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi. Jangan lupa kita rendam, lalu kita cuci tangan dengan 7 langkah mencuci tangan. Maka tindakan selesai.